Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wa wabarakatuh. musallian ala Rasulillah. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة رواه مسلم. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Ayah bunda, bapak ibu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali, bersua kembali di majelis ilmu yang kita berada di rumah masing-masing dengan gaya duduk masing-masing. Mungkin juga ada yang laya-laya, sandar-sandaran, mungkin ada yang sudah siap kopinya, tehnya. Bahkan cemilannya alhamdulillah itu semuanya adalah karunia Allah yang wajib kita nikmati dan kita syukuri. Mudah-mudahan semua yang memberikan fasilitas dari perjalanan mulai awal sampai saat ini, sampai akan datang nanti, kegiatan seperti ini, para pembina, Ustadz Dr. Haji Soekardi, bendahara, sekretaris, anggota, dan semuanya. Lalu yang tidak kalah penting, asatid semuanya. Kalau nggak ada panjenengan juga bingung. Juga bapak ibu semuanya. Nggak ada panjenengan juga ustadznya bingung. Katanya ngomong karo sopo. Juga kegiatan seperti ini. Yang penting, yang paling kita harus perhatikan adalah inilah karunia Allah, makhluk akhir zaman yang tidak berubah ketaatannya oleh pergeseran-pergerakan zaman. Di sana sini sudah perang terus, di sini masih ngaji, begitulah karunia Allah di tempat kita ini, negeri Indonesia. Wis ramiyo nang kono, ramiyo gegero, kene tetap ngaji, pokoke ngaji. Ya Allah, mereka belum bisa menikmati ngaji seperti kita. Walaupun mereka itu juga bernilai perjuangan, Bapak Ibu. Memang di Quran sudah diuraikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagian diantaranya berjuang, sebagian diantaranya mencari ilmu, sebagian diantaranya menjaga perbatasan di negeri masing-masing, jangan sampai ada penyusup yang merusak negeri dan seterusnya. Ternyata Allah lengkapi segala kebutuhan kita, petunjuk untuk kita agar kita dapat hidup dalam perjuangan, dan tidak kalah penting dalam perjuangan itu baik perjuangan mencari ilmu, perjuangan menghadapi orang-orang kafir, semuanya berlabuh di catatan Allah menjadikan kita itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, hari ini bertepatan tanggal 6 bulan Oktober 2024. Kalau tidak salah tanggal 2 atau tanggal 3. Bulannya Rabiul Akhir. Tentu tanggal 1 ya.
tanggal 1 Rabiul Akhir, bahwa pada saat ini kita terus berjalan dan berjalan menuju penghabisan umur, menuju ujung usia. Tidak ada satupun yang tidak menuju ke perbatasan itu, tidak ada. Tidak ada satupun yang tidak menuju ke perbatasan perahlian perpindahan tempat. Tidak ada. Karena itu ngaji kita ini nggak boleh berhenti untuk mengulang-ulang, mengingat-ingat, dan seterusnya. Lah bukankah saya atau mungkin ustadz yang lain sering menyampaikan perihal-perihal walaupun tidak persis tentang hati, tentang mata hati, tentang hati nurani, tentang jiwa, tentang rohani. Betapa seringnya kita itu mempelajari tentang itu. Nah, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Mengapa demikian? Karena pengulangan-pengulangan itu memang sudah sunnatullah. Bahkan Al-Quran itu kalau umpamanya hal-hal penting, diulang lagi, diulang lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ngoten nggih panjenenganku gak bosen. Halap fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tawa pisan ae wakil dari 32 kali, 32 kali. Wis wakil ae sing pertama fabi ayyi ala'i rabbikuma. Terus sing liya gak digawe ya tidak. Apa ya panjenengan berani gitu? Enggak berani. Enggak berani. Kenapa? Karena pengulangan-pengulangan seperti itu untuk menandeskan yang pertama, yang kedua untuk apa ini namanya, mengingatkan manusia agar tidak lupa akan hal itu. Dan yang ketiga, pengulangan-pengulangan itu agar manusia kembali kepada Allah dalam segala hal. Masalah sedikit, masalah kecil jangan diremehkan. Tetap mujahadahnya harus ditambah. Ikhtiar maksimalnya harus ditambah. Apalagi masalah yang besar. Dilatih untuk menjadi nahkoda yang piawai, yang cerdas, yang pandai. Sehingga gelombang semakin besar, gelombang semakin besar, semakin mencerdaskan nahkoda kapal untuk berbelok kanan, berbelok kiri, atau lurus, dan seterusnya. Semua itu menjadikan kita berpengalaman bahwa kehidupan ini tidak mulus-mulus saja. Ada riak-riak, bahkan ada gelombang, bahkan gelombang setinggi gunung. Itu tidak mengapa dilatih oleh Allah. Sekali lagi, jangan ngersulo. Jangan putus asa. Apalagi gremeng alias ngedumel. Gini, sudah. Semua itu diselesaikan oleh Allah. Allah mengirim ujiannya, sekaligus mengirim jawabannya. Allah mengirim soalnya, sekaligus mengirim jawaban dari persoalan itu. Tidak mungkin kita disuruh Allah rukuk, tapi badan kita nggak bisa dipakai rukuk. Tidak mungkin. Nah, itu loh ya. Wes, aja adek turu, gagal paham kok. Aja adek kedip-kedip ngantuk. Aja. Jadi Allah itu menyuruh kita, memerintahkan kita sujud. Kita berarti bisa sujud. Menyuruh kita rukuk berarti badan kita bisa dirukukkan. Tidak mungkin Allah nyuruh kita rukuk, badan kita lo gak bisa rukuk. Kenceng kayak tiang listrik. Apa ya iso? Tidak bisa. Maka Allah memerintahkan sesuatu, sekaligus Allah memberikan fasilitas untuk bisa dilakukan sesuatu itu. Satu poin penting saat ini atau sebagai mukadimah untuk kita pahami. Nah, materi kita pagi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gelapnya kehidupan berawal dari matinya hati nurani. Barangkali nanti bisa diurai juga dan mudah-mudahan dapat kita pahami bersama-sama. Jadi ini kan sering saya menyampaikan model-model topik-topik begini sering karena sekali lagi kalau tidak pengalaman pribadi itu saya nggak bisa bicara. Kalau tidak bisa bicara, pengalaman pribadi baik pengalaman pribadi itu dari membaca, melihat kenyataan, terus banyak orang konsultasi yang ke rumah atau ke kantor atau ke masjid, tidak bertemu di mana saja atau di tempat ngopi, ngobrol-ngobrol. Terus pokoknya kalau saya free, terus ngobrol aja. Yo sampai guyon-guyon, sampai ngopi, sampai guyon, ya
serius. Memang hidup ini biasa saja. Jadi nggak usah metenteng-metenteng kayak opo ngono. Nanti tuwek. Nek cepet tuwek iku terus ya opo ngono lho. Jadi seneng seneng wae. Seneng wae. Masih ae ngene, ana bojone ngene, ana dulure ngene. Wis gak apa-apa. Gak apa-apa, seneng ae. Ana wadul dulure ngene 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 ngene. Iya, iya, wis ngono ae. Jadi enteng-enteng saja. Kenapa? Karena Allah sudah menyelesaikan segala kasus diri kita, orang lain, tetangga kita, suami kita, anak kita, cucu kita itu Allah sudah bisa menyelesaikan. Allah maha mampu untuk menyelesaikan. Lah kita itu tinggal ikhtiar, ya udah isane ikhtiar. Dan bukanlah kita yang menyelesaikan. Ini dipandu oleh hati yang tenang dulu. Lek hatina kemerungsung, bingung, resah, gelisah. Loh, dari mana dia punya pintu jalan keluar untuk orang lain, untuk dirinya saja? Pusing. Mbah Ustaz, pusing aku mbah. Bingung aku sajane aku ya wis ngrungokno ceramah ben dino ya wis ngono sajane wis seru, tapi apa ya praktek kok angel lho, dapat gak angel. Kita merasa angel itu karena kita itu mengidolakan pikiran hati kita untuk menyelesaikan, bukan menandingkan Allah sebagai pemberi solusi untuk berada di samping kita. Padahal ayatnya jelas dan panjenengan sudah hafal. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun kau berada, Allah ada di sisimu. Coba, coba. Bodyguard yang maha bodyguard dengan pasukan yang tak terhitung para malaikat, dengan hidayahnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita telah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dapat kita pahami. Ada 7 poin sebagai pembuka. Kegelapan menyulitkan navigator dalam menempuh perjalanan. Panjenengan berjalan nyopir mobil di malam hari ya jam 10, jam 11. Ketepaan ada di hutan mana itu? Hutan yang Medion itu, Saradan gitu ya. Wis gono lampu supamane atau apa ini namanya? Daerah baratnya lagi itu yang sepi gak ada lampu. Coba panjenengan matikan sebentar lampu. Yo gendandapan. Ayo coba. Saya juga pernah ke Bromo itu ya. Ke Bromo itu kan dia nggak ada jalan tuh nggak ada lampunya. Nah itu sekali tak matikan klik berok kabeh sini mobil itu. Apa nih gak berok? Wong di kanan kiri itu jurang nggak kelihatan. Apa itu jalan tuh belok ke kanan apa ke kiri nggak kelihatan. Berok akhirnya tak nyalakan lagi. Lalu saya sampaikan, kenapa kalian berok? Kenapa kalian itu teriak-teriak? Nah kan itu kan pelajaran perjalanan. Lah saya yang nyopir. Nah, disitulah pelajaran betapa gelap itu menyulitkan keadaan. Menyulitkan. Ya, dalam perjalanan itu loh ya, walaupun rombongan itu sak mobil itu ya, itu bergandeng jejer loh. Kenapa masih berok? Karena masing-masing tidak mendapati cahaya. Orang yang nggak dapat cahaya itu loh berok di banterno. Kehidupannya kayak sudah nggak ada jalan keluar gitu loh. Sumpek-pek. Lah panjenengan apa tidak pernah merasakan atau membayangkan ketika perjalanan itu terus panjenengan kalau lagi ada namanya apa ya nyepi Bromo itu gelap gulita loh Bapak Ibu jalan gak oleh nyala lampu jalan itu gak boleh mulai daerah Sukapura naik Sapi Kerep naik apa ini eh apa naik lagi ke Jurang Perahu naik lagi ke Lumbang apa eh, Sariwani naik lagi ke Wokerto naik ke Cemoro Lawang nggak boleh nyala lampu maka kebetulan saya kedatang ke sana itu dikawal di belakang sepeda motor yang lampunya hanya lampu saja mereka mengikuti dari belakang itu sampai ketemu di area di mana saya transit di sana di Al-Ikhlas itu lah kalau tidak ada lampu, tidak ada penerang, bagaimana kita bisa berjalan bebas?
Ada rasa takut di sana. Ada rasa bingung memilih arah kemana yang dituju. Terus ada keraguan. Terus perjalanan apa? Coba kalau itu kehidupan kita. Tidak ada cahaya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Gini loh. Ya. Lalu nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang terindah. Itu adalah iman kepada. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai cahayanya, maka ia tidak akan mendapat cahaya apapun. Allah itu sumber cahaya. Panjenengan sudah tahu. Ya, ayatnya pun juga sudah hafal. Allahu nurus samawati wal ard. Kemarin saya jelaskan surat nomor 4 ayat 35 itu. Tidak saya cantumkan gini, saking seringnya menjenengan mendengar dari saya, dari ustaz-ustaz tentang itu. Secerca cahaya akan memudahkan perjalanan mencapai tujuan walaupun tidak terang. Setitik cahaya bahasanya pakai lilin saja loh. Berjalan pelan-pelan itu masih bisa walaupun pelan-pelan berjalannya. Pelan-pelan perjalanannya. Itu masih bisa, lumayan ada lilin itu lumayan. Ya. Jadi gelap gelitanya keadaan dunia ini itu satu lilin saja. Itu orang-orang yang membutuhkan cahaya itu pada mengumpul, berkumpul untuk mengetahui benarkah ini saudaranya, temannya yang tadi ikut camping. Lampu ada. Bagaimana Bapak Ibu jika yang itu adalah hati nurani? Secerca cahaya Allah yang namanya sholat, yang namanya puasa. Dapat klik hablum minallah dan petunjuk Rasulullah penting untuk menambahkan cahaya itu. Lalu di dalam surat Al-Baqarah, Bapak Ibu, ini langsung solusi ya. Langsung saya sampaikan solusi. Nanti ada masalah, solusi, masalah solusi. Surat Al-Baqarah mohon Qadar ya penterjemah handle kita ini. Sehat-sehat Pak Qadar. Alhamdulillah sehat. Surat nomor 257 Pak Qadar. Surat Al-Baqarah 257. Langsung diterjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung. Mbak, Allah berlindung orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya, yakni cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan dengarkan lagi Pak Qadar. Dari terjemahan Pak Qadar, surat nomor 5 ayat 16. Langsung Pak Ustaz. Surat nomor 5 Al-Maidah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti kerendahannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan menunjukkan ke jalan Karena main bola ya. Lanjut Pak Qadar. Surat nomor 57 ayat 28 surat Al-Hadid. Surat nomor 57 ayatnya ayat 28. Surat Al-Hadid ayat 28. Monggo. 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, yakni Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepada dua bagian dan menjadikan cahaya untuk
kitabmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dengan cahaya itu kita semuanya bisa berjalan. Artinya hampir semuanya ayat persoalan jika ada cahaya maka orang itu berjalan. Bahkan orang-orang munafik itu kan di dalam surat awal-awal Al-Baqarah itu loh Pak. Kama masaluhum kama salil ladis tauqadanaro itu loh. Begitu ada cahaya dia jalan. Kalau nggak ada cahaya dia berhenti. Ada cahaya lagi dia berlari untuk berjalan. Orang munafik itu diombang-ambingkan. Jangan sampai kita itu terombang-ambing seperti itu. Pak, Bu, semua kita dapat iman loh ya. Iman yang sudah kita dapat yang lama ada bersarang di hati dan kita ngaku beriman itu. Sudahkah menjadikan kita itu tegar, tenang, ayem? Kalau masih merasa diombang-ambingkan, gaya apa iman nangkuniku? Untuk apa? Berarti ada yang salah dengan iman yang sudah ditanam oleh Allah di dada itu. Mungkin dibiarkan. Mungkin tidak dirawat, dipupuk, dan lain sebagainya. Ada iman loh ya. Berarti kalau terombang-ambing kan gak ada toko ayat surat Al-Baqarah itu. Mathaluhum kamathalil ladzi stauqadara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum. Lalu Allah kan suka-suka Allah. Mau memberi cahaya atau tidak memberi cahaya kan suka-suka Allah. Masalahnya itu jika dihilangkan orang-orang itu dari cahaya Allah, gelap itu walaupun dunia ini terang, tapi dia bisa gelap. Nanti kita akan uraikan. Nah, Bapak Ibu, sebagai tambahan, kita ini kan konten Bapak Ibu. Kan kita itu sering kedengaran konten kreator, YouTuber, kayak gitu ya. Konten. Ngonten kita ini hidup di dunia ini ngonten. Nulis-nulis, ngerekam-ngerekam. Jadi kita ngerekam-ngerekam sendiri, nyoteng-nyoteng awake dhewe, ngomong-ngomong ya ditulis-tulis dhewe. Percakapan kita sehari-hari itu ya sama dengan kita menulis di sebuah lembaran catatan kehidupan kita yang nanti kita temui di akhirat. Bicara-bicara kita itu juga, nulis-nulis kita itu juga. Terus gaya hidup kita itu sama dengan kita menyuting diri kita sendiri. Makanya ya ndak asing di telinga kita ada ayat berbunyi Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Pak Qadar boleh dibuka surat Al-Isra-nya itu. Iqra kitabak surat nomor 17. Iqra kitabak ayat 14 itu Pak. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, ya coba. Jelas ya Pak. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Ya, baca sendiri kitabmu, lihatan sendiri tingkah lakumu ketika di dunia. Nah, mudah-mudahan yang kita lihat tayangan yang konten kita, kreator kita itu konten kreator terbaik, Pak. Nggak ada yang tidak. Terbaik. Kenapa? Karena konten kreator kita ketika kita lihat di atas apa? Nanti itu kita itu senyum-senyum lihatnya itu loh. Alhamdulillah aku ngaji. Ya Allah, aku bisa sholat waktu itu. Ya Allah, aku kok bisa sujud suwi ngono ya. Aku itu haru dan penuh dengan tangisan bahagia. Kenapa kok begitu? Karena dulu ketika di dunia menangis di hadapan Allah, ya Allah. Kan ada itu seorang laki-laki yang beribadah sampai menangis. Ya yang dilindungi oleh Allah. Nggih Pak Qadar nggih. 7 golongan itu yang dilindungi oleh Allah di akhirat yang tidak ada perlindungan. Di antaranya kan pemuda yang tekun ibadah. Bahkan menangis di hadapan Allah. Perihal perkara-perkara dunia yang melupakannya lalu menangis di hadapan Allah. Termasuk kok. Lah itu ada konten itu. Kita lihat. Makanya konten kreator kita bukan untuk kreatif dalam menambah ajaran. Bukan.
Tetapi bagaimana cara, kreatifnya bagaimana cara, ya bisa saya itu ngaji. Bagaimana caranya, ya bisa saya itu sholat. Akhirnya belajar bagaimana ilmu sholat. Bagaimana caranya, ya kita itu, saya itu bisa puasa. Berapa tahun kita puasa Bapak Ibu? Berapa tahun kita sholat? Berapa tahun kita baca ngaji Al-Quran? Itu kreativitas kita, kreator kita yang punya. Kita membuat-buat sendiri karena itu jangan sampai kreator kreatif kita, kreasi kita, ngonten kita, itu ngonten dosa, malu. Makanya ada ayat berbunyi di akhir-akhir biasanya adzabum muhin, adzabum muhin, ya, siksa yang menghinakan. Kenapa kok menghinakan? Ngakunya Islam, ngakunya iman dulu di dunia. Tapi televisinya, CCTV-nya, hasil itu dilihat di akhirat itu ternyata tidak ada yang diterima. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarah. Seperti Fata Morgana, ya. Yang orang petani itu melihat seakan-akan besok itu panen. Ternyata besok dilihat itu musnah, bersih. Gak ada yang bisa dipanen. Loh, karena naudzubillah min dzalik. Ngajine ya suwene ngono. Ya seumur-umur. Ya. Lah terus salate ya ngono. Ya, terus posone ya ngono, gak ada telat, gak ada utang. Ya langsung utang itu langsung dibayar. Wis gak ada pura-pura gak roh. Semuanya itu bisa dilihat nanti di akhirat. Alhamdulillah kita ini pada posisi yang dikaruniai Allah. Terus, karena kita itu ngonten Bapak Ibu, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena la haula wala quwata illa billah, ya Allah, apakah saya bisa berbuat baik tanpa izinmu? Apakah saya itu bisa bermujahadah yang sungguh-sungguh untuk berjuang, cari ilmu? Tanpa kau kehendaki, apa bisa? Tidak mungkin ya Allah, karena itulah haula wala quwata illa billah, engkau lah yang memberi kekuatan. Engkau yang menghilangkan kemalasan ketika ngaji. Engkau lah yang menghilangkan rasa kantuk ketika tahajud. Engkau lah yang menghilangkan sakit ya. Dan engkau berikan kesembuhan sehingga semangat ibadah kami tumbuh lagi, bertemu berjumpa dengan teman-teman lagi di acara ini, acara itu, dan seterusnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang berikutnya Bu, yang kedua, mujahadah adalah modal diterimanya amal. Panjenengan sudah sangat sering mendengarkan ini. Terus kesabaran tanda hidayah ada padanya. Jadi itu Bapak Ibu, itu menandakan karunia Allah. Sehingga bahasa saya sering saya sampaikan, kemarin juga saya sampaikan, biarlah dunia ini tidak bisa kita raih. Biarlah dunia ini terlepas, sudah diupayakan, diusahakan dengan sungguh-sungguh, ternyata lepas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting rahmat dan kasih sayang Allah itu tidak berubah, tetap menyelimuti diri kita dan keluarga kita. Karena itu yang penting dan itu yang abadi. Sedangkan dunia ini yang kita kumpul-kumpulkan itu seberapa banyak kita tinggalkan. Kecuali yang kita bawa itu yang kita amal sedekahkan. Sebanyak apapun sedekah kita, sebenarnya pun juga tidak kemampuan kita untuk bersedekah. Sebenarnya pun juga tidak mampu kita melakukannya kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keikhlasan adalah roh dari amal ibadah. Kalau ibadah itu tidak ada ikhlasinnya, nggak ada ikhlasnya, sia-sia, sia-sia. Karena ayatnya illa ibadallahil mukhlasin wa tarakna 'alaiha fil akhirin. Ya Allah, hamba-Mu yang ikhlas, yang aku tidak mampu untuk menggodanya. Kata-kata iblis terngiang. Kata-kata itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan di-share kepada kita semuanya agar menempuh jalan ikhlas sehingga tidak tergoda oleh iblis
dan bala tentara iblis. Bapak Ibu lanjut. Kehidupan yang gelap itu ya, uraiannya begini. Sedih itu sama dengan gelap. Sulit, kesulitan itu sama dengan gelap. Nanti itu loh. Apa yang terjadi, kita kan tidak tahu. Kan sama dengan gelap. Apalagi esok, apalagi yang akan datang. Itu kan gelap, kita tidak ngerti. Nggak mampu mencerna, nggak mampu melihat. Kecuali Nabi Khidir. Nabi Khidir tahu memang Allah memberitahu. Wahai Khidir, kenapa anak ini kecil ini kau bunuh? Lah Nabi Musa manusia wadak. Manusianya itu manusia yang nampak salah, ya dibilang salah. Dan itu sudah kebiasaan memang Rasulullah. Tetapi Nabi Khidir berbuat yang tidak pernah diperbuat oleh Nabi Musa. Sehingga Nabi Khidir bilang, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhiqahuma tughyana wa kufra. Wa arada ayyubdilahuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Wahai Musa, kamu dibilang nggak boleh tanya, masih tanya saja. Pertanyaanmu itu aneh, karena Nabi Khidir itu an amri rabbi, semuanya adalah atas SOP Allah. Kamu tahu bayi yang bocil atau paut yang itu saya bunuh. Itu nanti kalau dewasa, dia itu mengajak orang tuanya itu kafir, durhaka kepada Allah. Dibunuh ini karena Allah akan mengganti khairam minhu, lebih baik darinya. Zakatan bahkan lebih suci. Wa aqraba ruhman, dan lebih sayang. Oh gitu. Wes gak boleh tanya lagi. Awas nih tanya lagi nanti wes kita firoku baini wa bainik. Memang engkau sama aku beda. Saunabiu kabitakwili malam tas tadi alaihi sabra. Wes engkau tak kandani wes. Kenapa kamu nggak bisa sabar? Begini. Ternyata sabar, ternyata ikhlas. Itu adalah panduan. Di antara panduan mengetahui masa depan. Dan kita Bapak Ibu sudah mengetahui masa depan itu. Kita mengetahui masa depan. Loh, kok iya Ustaz? Iya. Lah panjenengan sudah diberitahukan masa depan akhirat itu ada begini gitu kok. Agar kita tidak meraba-raba, tidak ngarang tentang kehidupan masa depan. Apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Siapa yang menebar angin, ia akan menuai badai. Siapa yang menanam kebaikan, ia akan mendapatkan kebaikan. Lah itu kan sudah. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, itu untuk panen hari esok. Apa yang kita lakukan hari esok, itu untuk panen kebaikan hari yang akan datang. Bahkan mulai kita diwajibkan oleh Allah menanam kebaikan, kita akan menuai di akhirat. Lah kan sudah diceritakan. Berarti sebenarnya kita sudah tahu masa depan sebagaimana Nabi Khidir. Walaupun tidak persis peristiwanya, tapi Allah sayang kepada kita. Rahmat kasih sayangnya diturunkan berupa panduan hidup sampai mulai awal sampai mati, sampai meninggal dunia. Panduan itu ada. Loh, ketika panduan sudah kita diberikan oleh Allah, laku kita itu tidak tahu loh, aku kayak apa loh. Berarti Al-Qur'annya tidak dibuka. Karena itu kesedihan itu jadi gelap. Kenapa? Karena tidak membuka cahaya itu. Lah cahaya itu adalah Al-Qur'an yang disebut nama lain. Al-Qur'an adalah An-Nur. Ayo panjenengan la eling. Iya yo. Al-Qur'an itu nama lainnya kan An-Nur, cahaya. Al-Huda, Al-Furqan. Loh, disinilah sehingga Ustadz itu mengulang-ulang informasi begini nih yo sok lali ngono lho. Sok lali. Alasannya yang kau wis lali ditakai karo ya Ustaz, manusia itu kan mahalul khotok Harapan. ngono dalile iku pinter wong ngajine wis lawas. Halo Ustaz, ya manusia itu tempat salah dan lupa. Ngono. Pret. Dalil wae pinter. Lah karena itu
penting bagi kita untuk selalu mengingatkan. Sekali lagi saya ulang, mengingatkan begini adalah untuk diri saya sendiri karena yang dekat dengan mulut saya, lisan saya adalah telinga saya. Lo panjenengan kok sampai kedengaran dengan apa yang saya sampaikan, lah itu wujud kasih sayang Allah sebagai hamba yang selalu saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Wong sing sumpek itu gak iso ngekei jalan keluar wong sumpek. Bagaimana dia bisa menunjukkan orang lain jalan kalau dia buta? Paham napa mboten? Wah, paham Ustaz. Wah, panjenengan wis S1, S2, S3 ngono iku diomongi titike wis klik ngono. Wis klik ngono. Maksudnya kan tahu. Ya. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Kegelapan tidak bisa memberi penerang di kegelapan yang lain. Bahasanya begini, tahu. Uang sing sumpek, orang yang sedih, orang yang sulit, itu kesulitan memberikan jalan keluar bagi orang yang sulit. Umumnya kan gitu. Ya, sama dengan orang buta menjadi petunjuk jalan. Wes, ngene iki wis paham iki. Paham iki Pak Katar iki. Ana ta wong buta menuntun orang Allahu Akbar. Walaupun demikian kenyataannya itu orang buta itu bisa terjadi. Orang buta justru bisa lebih terang pandangannya daripada orang yang tidak buta. Coba, maksudnya panjenengan lebih dalam lagi. Iya toh? Nyatane. Akeh wong wuta gak apal banyak hafalan Quran, sedangkan yang tidak buta tidak hafal Quran. Kan begitu. Nah, iya toh. Karena itu sehingga sering saya simpulkan, sebenarnya orang yang cacat dalam kehidupan dunia itu adalah orang yang lengkap fisiknya tetapi tidak mengerti agama. Lah orang yang sebenarnya tidak cacat, yang sempurna, itu nyatanya cacat, tidak bisa jalan ke masjid aja nggak bisa, sulit untuk melakukannya, ya melihat nggak bisa. Tetapi dia itu mengerti sekali dengan keadaan dirinya untuk berjumpa dengan Allah. Hafal Quran. Ya walaupun tertatih-tatih gitu ya tetap jamaah di masjid. Ya Allah. Kok ada bapak-bapak ya atau mas-mas ya, pemuda-pemuda ya. Kok belum bisa ke masjid? Berarti dia aslinya cacat. Tidak bisa ibadah jamaah itu. Cacat secara naluri, cacat secara jiwa. Saya kan tidak pernah bicara begini. Tapi ini sering saya sampaikan di mana-mana. Tapi di Asyifa baru sekali ini insya Allah. Bahwa cacat sebenarnya itu bukan cacat fisik. Tapi cacat jiwanya. Ya, gak melek dalam kehidupan. Gak melek dalam syariat. Tidak melek di Al-Quran. Kok iso ya? Apa kita dal? Ya, berkebutuhan khusus. Apa itu kayak epilepsi? Kok iso ya apa 30 juz? Lah sing waras iki lho. Sing ngaku waras iki lho. Kok gak apal yo? Ya apa carane yo? Baik. Yes. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Buta mata belum tentu gelap. Buta mata belum tentu gelap. Hal ini ya juga saya sampaikan. Yang tadi sudah saya contohkan. Orang yang punya fisik, mata netranya tidak bisa melihat. Tetapi saya tahu, karena saya di Al-Falah itu ada 35 tuna netra. Ya, tidak bisa melihat. 35 santri. Panjenengan kalau melihat di hari Jumat awal itu 35 tunanetra yang sekarang kita istirahatkan ketika ada renovasi ini. Nanti kita panggil lagi semua untuk hadir datang ke Masjid Al-Falah. Yang mengajarkan itu Ustadz Al-Falah dan juga Ustadz yang tunanetra juga yang pinter ngajinya. Dan itu juga menjadi santri Al-Falah, rajin ngaji.
yang dulu jadi santri saya waktu dia berada di satu tempat kelompok tunanetra. Semuanya menggapai apa ini megang huruf braille. Saya ajarkan mulai ayat ini waktu itu masih saya ingat sampai sekarang dan mereka hafal langsung. Ketika saya bacakan satu ayat, mereka tidak kok lupa enggak, langsung bisa coba buta itu. Surat Al-Isra ayat 23 itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Bahkan itu dijadikan lomba pada saat itu sehingga juara Jawa Timur kalau nggak salah. Ayat itu. Kebetulan waktu itu saya lakukan. Wow, saya itu lagu itu ya udah patio enak. Lah kok malah muridku sing jadi juara lah aku gak tahu juara belas. Saya itu juara itu ya. Apa lomba tilawah itu ya. Harapan terus. Jadi juara harapan Mukhtar. Aduh sejak SMP Alia itu ya terus sampai di Surabaya ini juara itu harapan. Jadi harapan gak juara jenenge. Tapi santri saya yang buta tuna itu sama-sama tuna dilombakan itu. Menang juara satu Jawa Timur. Loh ya apa sih namanya Ali Murtado itu. Ali Murtado namanya. Saya ingat itu, tidak tahu kemana nah itu sekarang. Satu lagi tinggal namanya Ani. Ani itu ya buta juga, tapi rajin ngaji di Al-Falah. Jadi terantanan gitu dan kalau sudah duduk, kalau suara saya dengar Ani, Ustadz Mukhtar, padahal dia nggak ngelihat. Dari suara itu dia sudah hafal. Ustadz Mukhtar, oh itu Ustadz Mukhtar itu gimana Ustadz kabarnya baik ya Allah. Dari jauh tempat yang jauh. Masya Allah, Masya Allah. Dia ngonten untuk dirinya agar akhiratnya bahagia. Walaupun tidak bisa menikmati indahnya warna dunia. Tapi Allah akan memperlihatkan warna-warna surga yang berwarna-warni dan kebahagiaan. Sehingga ustadznya pun juga saya pesan sing telaten ustadz. Panjenengan iku wis ngene iku. Suarane iku ya wis cetar membahana yang tidak teratur gitu. Tapi senang gitu, senang. Buta hati kegelapan sejati. Buta hati kegelapan sejati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gelap yang gelap atau mati yang mati sebenarnya itu apabila hati itu sudah tidak bisa bernafas lagi untuk menempuh jalan kebaikan. Gelapnya gelap hati itu sudah tidak bisa melihat terangnya lagi dalam kehidupan sehingga kita lah bersama-sama. Ini saya nyuplek dari apa ini internet ini gambar ini mengingatkan bahwa pandemi itu bersamaan 3-4 orang sampai bagian memakamkan itu capek sekali. Bahkan yang memakamkan ikut juga meninggal dunia karena luar biasanya pada saat itu ya. Tapi ketahuilah kematian-kematian yang terjadi seperti itu. Ada orang yang mati yang sebenarnya mati. Tidak punya hati nurani sama sekali, tidak punya empati. Ya, lalu memanfaatkan keadaan seperti itu ya. Ya, dengan merampok uang fasilitas untuk orang yang kena pandemi. Ya dia gitu itu ya Allah, ya Allah, ya Rahim. Dia menanggung kesalahan demi kesalahan nanti di akhirat. Ya Allah ampuni semua dosa mereka. Kembalikanlah dia bertaubat dan mengembalikan uang-uang yang ia rampok itu atau yang ia korup itu untuk dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Fakir miskin, du'afa, yatim, para janda, para manusia tidak bisa bekerja dan sebagainya. Kalau kita menelisik seperti itu ada rasa sedih. Tapi ya Allah, kepada Allah semuanya. Dan kita juga tiap boleh menjustis orang per orang masing-masing seperti itu keadaannya tidak bisa kita apa ini menghukumnya. Kehidupan gelap itu Bapak Ibu, gelapnya hati nurani apapun dilakukan ya. Kalau sudah hatinya gelap, pikirannya gelap, apapun dilakukan untuk kepuasan diri. Sorry ini kepuasan diri keliru kepuasan diri. Meski kita tidak peduli karena gelap.
Karena tidak bisa membedakan yang mana baik, yang mana buruk. Yang penting dia ambil semuanya itu mumpung ada kesempatan. Nggak peduli begini, peduli. Kalau sudah begitu rusak dunia. Rusak. Kanan, hukum rusak. Semuanya habis. Kenapa? Kehilangan sifat kemanusiaan yang utama. Sifat kemanusiaannya itu yang ada beradab. Sudah nggak adil dan sudah tidak beradab lagi. Bahas Pancasila ini ke akhirnya. Bapak Ibu berada di sana? Masih ya? Pas aku tidak, aku karo Pak Kodar. Siap Ustaz, mendengarkan Ustaz. Menyimak Pak Ustaz. Ya, serius-serius biasa lah Ibu. Menyimak Ustaz. Biasa lah, biasa. Loh, itu sambil masak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampuni semua dosa saya, ya Allah. Kehilangan sifat kemanusiaan yang utama. Jadi tidak bisa lagi yang namanya ada saling tolong menolong, sudah hilang. Ya, memperhatikan yang lemah itu hilang. Yang tidak bisa berjalan tegak ya, sehingga membungkuk, tidak ada yang lagi menegakkan agar bisa tegak lagi menghadapi masa depannya. Anak-anak yang belum pernah mendapati pendidikan yang baik tentang agama, tentang ilmu-ilmu yang lain, terlantarkan tidak mengerti, sehingga mereka itu menjadi anak-anak yang tidak jelas. Padahal ayatnya itu sudah jelas lah bagaimana itu bisa terjadi. Sesungguhnya Allah pembuat rekayasa itu. Lalu kita itu menjadi orang yang a priori cuma tidak mau peduli apa bagaimana, itu Allah tunggu action kita. Ngonten kita itu. Ayo ngonten kebaikan. Ayo kalau kegiatan kita. Ada kegiatan salat. Ayo kita ikut salat. Ada kegiatan ini. Ayo kita mengikuti ya Allah. Semua itu bukan persoalan cuan-cuan. PC. PC sampai PC ke komputer. Uang. Fulus tidak. Persoalan fulus tidak. Tapi persoalan bagaimana menata ini. Bersinergi sambung kepada saudara muslim yang lain. Lalu menyapa. Sapaan itu, obrolan itu bernilai ibadah. Lain sobrahatukum ma'an nasi sa'atan khair min ibadati rajulin faridin arba'ina sana. Itu hadisnya. Jika kamu bersabar, ngobrol-ngobrol tentang kebaikan. 1 jam saja cukup mengimbangi orang yang beribadah sendirian 40 tahun. Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa? Karena manusia adalah memiliki dasar, yaitu sosialisasi. Tidak bisa sendiri. Sosialisasi. Aku ada orang itu tidak mau bersosialisasi. Itu aneh. Aneh. Karena ayat hablum minas jauh lebih banyak daripada ayat yang berhubungan hablum minallah. Jauh lebih banyak. Gelap hati, terputusnya hubungan nurani dengan Tuhan. Kenapa kok gelap? Karena hati terputus hubungannya, hati nurani itu. Karena sumber kebahagiaan, kegelapan, keterahan, pandangan itu bisa terang benderang. Itu karena ada dekatnya hati kita kepada Allah. Kemarin sampaikan, gak apa-apa. Pikiran tuh mikiran rono ini manajemen kehidupan, manajemen keuangan, manajemen organisasi apa gitu. Ruwet tangan ini juga actionnya tangan dan lain sebagainya nyata. Tapi ingat, jangan diusik hati jiwa kita itu di tugas-tugas ini. Tenangkan dia untuk nyambung kepada Allah sebagai pengawalan agar tidak panas di pikiran, panas di hati. Hati tetap dingin walaupun der bicaranya itu. Tetapi hati itu tetap dingin. Allah, Allah, Allah. Sebagaimana bunyi jantung. Ya Allah, ya Allah. Ayo jangan rekam bunyi jantung. Itu kan 2 detak. Taktuk, taktuk. Allah, Allah. Seakan jantung itu memanggil namanya terus. Sampai nanti berhenti memanggil. Berhenti semua organ tubuh kita untuk bekerja. Alias wafat, istirahat, melaporkan
konten kita, membaca, melihat konten kita sendiri di alam kubur pertama-tama, lalu di akhirat sana dan seterusnya. Mencari pembenaran bukan kebenaran. Kalau orang itu hatinya sudah gelap, yang dicari itu pembenaran. Alibi saja, alasan. Bangun iku wis kebayi kalau pinter alasan. Telung tahun, rong tahun niku salah ngono lho. Pura-pura gak salah. Bukan aku, padahal dhek lho. Ngono iku lho kok iso. Ngono iku teko ndi arek iku coba. Berarti benar Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lanjut ke ndak habis. Bapak Ibu, Pak Qadar surat 22 ayat 46 monggo disiapkan. Surat 22 surat Al-Hajj ayat 46. Lebih menyedihkan adalah kematian hati nurani. Ini terjadi ketika hati nurani terkunci mati. Siapa yang kunci? Allah, naudzubillah. Hati tidak lagi menjadi pembuka pintu kearifan, pemandu perilaku, penyuluh kebenaran. Padahal Al-Quran menggambarkan dalam surat Al-Hajj 22 ayat 46. Monggo langsung dibacakan Pak Qadar. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati, yakni akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam. Ayat ini jangan lupa dong. Jangan surat nomor 2 Al-Hajj ayat 46 ini. Kenapa mereka tidak berjalan di atas bumi? Lalu membawa sesuatu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kemana-mana itu di bagasi mobilnya itu selalu ada roti atau ada apa, oleh-oleh apa. Yang itu ketika melihat tinggal ngambil saja. Bukankah niatan baik? Seandainya nggak melihat siapapun dan yang tidak membutuhkan, niatan kita sudah. Jadi di bagasi mobil itu selalu ada. Bekal-bekal yang itu bisa jadi untuk siapa, entah rukuh, entah sarung, entah baju, entah makanan, ada di bagasi mobil kemana pergi. Jadi kearifan hati ya sebagai pemandu perilaku itu terbukti dalam mampunya kita bersosialisasi. Api hubungannya dengan Allah itu hablum minallah, itu sholatnya ininya ini. Tetapi tidak ada empati di hati. Sebenarnya sia-sia. 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 Jadi karena itu alhamdulillah ya Asyifa ini sering ya kita itu punya kegiatan ya banyak. Yatim piatu, fakir miskin, duafa gitu. Momen-momen itu kan sering panjenengan inisiasi itu ya. Panjenengan inisiasi untuk membuat satu gerakan bahwa kita ini tidak cukup ngaji, tapi harus mengkaji. Mengaji dan mengkaji. Jadi mengaji terus dikaji dalam ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Karena harus banding. Amanu wa amilu. Ilmu dan amal. Iman dan amal. Gandeng ya itu. Gandeng. Jadi nggak apa-apa. Pokoknya panjenengan jualan apa gitu. Sakjane kurang 5.000. Gak usah bu. Wes halal. Panjenengan yang berdagang. Nah, kan itu sudah laba. Tapi kalau lain ya, kalau orang itu mengejar keuntungan, itu ya itu termasuk gelap. Termasuk gelap. Artinya apa? Kalau mengejar keuntungan, kalau nggak untung itu dia itu nyesel itu. Padahal berdagang, berusaha itu hanya sekedar menunggu waktu sholat. Karena yang wajib itu sholat. Ikhtiar itu wajib, tapi tidak melebihi wajibnya sholat 5 waktu. Jadi kegiatan apapun itu sebenarnya hanya untuk menunggu waktu sholat demi waktu sholat. Kerja apapun gini, begitu adzan tinggalkan karena itu yang wajib sholat. Setelah itu nanti bekerja lagi, semangat gitu, adzan lagi, berhenti lagi, sholat lagi. Jadi segala apa yang kita lakukan sekedar hanya menunggu waktu sholat. Yang pada ujungnya apapun ya konten kita yang kita lakukan di dunia ini, ngonten ini,
ujung-ujungnya adalah kita menuju kepada titik terakhir, yaitu kematian. Ketika hati nurani mati, manusia kehilangan sifat kemanusiaan yang utama. Bahkan lebih nista dari binatang, panjenengan sudah hafal ayatnya itu. Ya, surat nomor 7 Al-A'raf ayat 179 itu. Menyebut mereka yang memiliki hati, mata, telinga, tapi tidak berfungsi untuk mendengar, melihat, dan memahami kebenaran, maka lebih rendah dari binatang. Baik, akhadha rabbuka min ayat 179 itu ayat 172 lah. Apa itu ayatnya Pak Qadar? Surat nomor 7 Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 79 ya Ayat Ustaz. 179. Ya. Ayat 179. Sebentar ya. 179. Nah Ustaz. Walaqad darana ini walaqad Iya, betul. nama kasih Kok awalannya lupa ya, buntu kali pisan. Qadarna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adhal. Ya, monggo silakan diterjemah Pak Qadar. Ulaika Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Baik, terima kasih Pak Qadar terjemahannya. Bapak Ibu, untuk pertemuan yang akan datang, kita coba mengkhususkan untuk solusi keluar dari kegelapan. Solusi keluar dari kegelapan. Ini tadi baru menguraikan masalah gelapnya hati. Gelapnya dunia adalah kematian jiwa atau kematian rohani. Saya sampaikan sampai di sini dulu. Panjenengan mudah-mudahan kita semuanya dapat memahaminya, walaupun tidak seluruh diingat, tetapi ketahuilah bahwa kalau sudah gelap mata yang berawal dari gelapnya hati, hidupnya itu ngawur, ya, hidupnya itu rusak, angel kadang-kadang angel. Kalau itu ada di lingkungan kita tidak perlu untuk menuduh doing justice, cukup doakan saja, ya Allah berikanlah petunjuk. Sebagaimana Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukkanlah ya Allah kaumku, umatku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Kalau orang tahu, ya pasti benar tingkahnya. Ya namanya tidak tahu. Kita nggak usah menuduh bodoh, ya, menuduh zalim, menuduh tidak perlu. Cukup lihatlah diri sendiri dan jagalah diri sendiri dan keluarga kalau bisa, agar terhindar dari api neraka. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.